Baik, nama saya Muhammad Fabian Dava Mahendra, NIM saya 042. Berikut merupakan UTP komputasi biomedis dengan saya membawa topik yaitu solusi numerik persamaan nonlinear dengan metode bisection dan regulavansi. Di sini persamaan nonlinear yang digunakan sebagai simulasi adalah fungsi transendental fx yang mengandung trigonometri. Domain x ditentukan sebagai berikut. Hasilnya adalah pada nilai error 1 kali 10 min 5 didapatkan akar-akar persamaan yang sama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan jumlah iterasi yang dibutuhkan masing-masing metode. Metode bisection memerlukan 19 kali, untuk regulavansi memerlukan 8 dan 12 kali iterasi untuk menemukan akar persamaan positif dan negatif secara berturut-turut. Yang kedua, pemrograman ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear lain, baik aljabar maupun transendental, dengan mengganti definisi fx di awal program. Berikut merupakan metode analitik. Metode analitik merupakan metode penyelesaian dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim digunakan. Metode analitik memiliki keterbatasan dalam hal derajat persamaan yang tinggi, di mana justru persamaan dengan derajat yang tinggi sering dijumpai dalam bidang rekayasa atau teknik untuk menyelesaikan permasalahan pabrik, lapangan, pemodelan, dan sebagainya. Di sini digunakan PV sama dengan RT plus beta per V plus gamma per V kuadrat plus sigma per V kubik. Metode yang digunakan pada video ini adalah simulasi numerik menggunakan perangkat lunak Scilab V.6. Metode dengan perangkat lunak ini dipilih karena menyelesaikan analitik tidak memberikan nilai praktis dan terbatas. Hasil penyelesaian dan grafik akan disajikan pula dengan bahasa pemrograman perangkat lunak ini. Analisis yang dilakukan adalah memberikan perbandingan akurasi antara metode bisection dan regulavansi. Berikut merupakan plot fungsi persamaan x lebih kecil daripada 4 dan lebih besar daripada minus 4 dengan interval 0,01. Berikut merupakan solusi persamaan nonlinear metode bisection. Metode bisection pada prinsipnya adalah mencari nilai solusi yang memiliki error paling kecil di antara dua nilai A dan B, seperti diilustrasikan pada gambar 2. Skrip pada perangkat lunak Scilab V.6 disusun menggunakan algoritma tersebut. Hasil skrip terlampir di bawah ini. Solusi persamaan nonlinear metode regulavansi. Digunakan metode regulavansi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Itu menurut Amang tahun 2006, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3. Ini merupakan kode yang digunakan pada Scilab V.6. Nah, hasilnya adalah metode bisection. Nah, sebagai berikut. Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat akar-akar persamaan yang bernilai positif di tabel 1A dan negatif di tabel 1B. Tabel 1A dan 1B menunjukkan jumlah iterasi, nilai A, B, C, dan error B-A. Nilai maksimum error yang ditentukan pada skrip adalah 1 kali 10 min 5. Maka ketika B-A lebih kecil dari 1 kali 10 min 5, iterasi dihentikan. Dan didapatkan solusi persamaan C pada nomor iterasi yang sama. Metode regulavansi, yaitu metode yang kedua. Tabulasi iterasi penyelesaian dengan metode regulavansi disajikan dengan tabel 2A dan tabel 2B. Tabel 2A dan tabel 2B menunjukkan jumlah iterasi K, nilai A, B, C, dan error B-A. Nilai maksimum error yang ditentukan pada skrip sama dengan metode bisection, yaitu 1 kali 10 min 5. Maka ketika B-A lebih kecil dari 1 kali 10 min 5, iterasi dihentikan dan didapatkan solusi persamaan C pada nomor iterasi yang sama. Perbandingan metode bisection dan metode regulavansi. Apabila dibandingkan, maka akar-akar dari persamaan nonlinear pada makalah ini dicari dengan dua metode, yaitu metode bisection dan metode regulavansi, untuk menentukan akurasi antara dua metode yang sangat bergantung pada pengguna. Penentuan akurasi itu sendiri bergantung pada aplikasi fisik yang diterapkan setelah perhitungan. Persamaan pada masing-masing metode disajikan sebagai berikut di tabel nomor 3. Berikut merupakan analisis error metode bisection. Error yang dipasang pada setiap metode adalah sama 1 kali 10 min 5. Dengan error yang bernilai demikian, akar persamaan ditentukan dengan iterasi. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah iterasi pada masing-masing metode untuk mendapatkan akar persamaan kurang dari error 1 kali 10 min 5. Grafik error dan akar persamaan terhadap M iterasi masing-masing metode ditunjukkan pada gambar 6AB dan gambar 7AB. Berikut merupakan gambar A, yaitu analisis error metode bisection. Yang A adalah akar positif dan yang B adalah akar negatif. Berikut merupakan gambar 7, analisis error metode regulavansi.
yang A adalah akar positif dan B adalah akar negatif. Pada penyelesaian akar-akar persamaan dengan menggunakan metode bisection, akar positif dan akar negatif ditemukan pada iterasi 19, sedangkan pada metode regulavasi, akar positif ditemukan pada iterasi ke-8 dan akar negatif ditemukan pada iterasi ke-12. Membandingkan jumlah alterasi dengan nilai yang direkapitulasi pada tabel 3, menunjukkan bahwa dengan hasil yang relatif sama dan akurasi hampir sama, metode regulavasi terbukti lebih efisien untuk menyelesaikan persamaan non-linier. Terlepas dari itu, masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang diuraikan pada tabel 4. Kesimpulannya, program komputer pada perangkat lunak Scilab V6 untuk mencari akar-akar persamaan transendental mengeluarkan hasil berupa nilai akar-akar persamaan nonlinier melalui beberapa alterasi sampai lebih kecil dari nilai error yang ditentukan. Nilai error didapat pada masing-masing iterasi. Nilai fungsi fc dari satu akar pendekatan yang diperoleh. Yang kedua, nilai akurasi yang ditentukan pada setiap metode adalah 1 kali 10 minus 5, pangkat min 5. Pada nilai error yang demikian, didapatkan akar-akar persamaan yang sama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan jumlah iterasi yang dibutuhkan masing-masing metode. Metode bisection memerlukan 19 kali iterasi, sedangkan metode regulavasi memerlukan 8 dan 12 kali iterasi untuk menemukan akar persamaan positif dan negatif secara berturut-turut. Pemrograman ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linier lain, baik aljabar maupun transendental, dengan mengganti definisi fx di awal program. Berikut merupakan referensi yang saya pakai dalam membuat video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.